Natuurlijk Haaien. En die krult hem lekker binnen zeg. Zo! Zit eigenlijk helemaal niet in de wedstrijd Tom Haaien. Maar kan nu weer lachen, want dit is een fantastische vraag. I can hear the demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop. Anggota Komite Eksekutif PSSI Arya Sinulinga mengungkapkan soal update naturalisasi Martin Paes. Ya, Arya Sinulinga menegaskan bahwa saat ini PSSI masih terus berupaya untuk merampungkan naturalisasi Martin Paes agar dapat segera membela timnas Indonesia. Diharapkan Martin Paes dapat debut bersama timnas Indonesia di ajang lanjutan Grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dijadwalkan timnas Indonesia bakal menjadi dua pertandingan pamungkas Grup F pada bulan Juni 2024 mendatang. Adapun pertandingan pertama, timnas Indonesia bakal melawan Irak pada 6 Juni 2024. Kemudian laga kedua, timnas Indonesia bakal menjamu Filipina pada tanggal 11 Juni 2024. Kedua pertandingan tersebut akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Jakarta. Menanggapi soal kemungkinan Martin Paes debut di ajang tersebut, anggota Exco PSSI Arya Sinulinga pun buka suara. Arya Sinulinga meminta doanya dari masyarakat agar proses naturalisasi Martin Paes cepat rampung. Doakan secepatnya, ada proses yang baik, ucap Arya Sinulinga dalam postingan Instagram pribadinya pada hari Sabtu 25 Mei 2024. Sehingga Martin Paes bisa menjadi pemain timnas membela merah putih, kata Arya Sinulinga. Seperti diketahui saat ini proses naturalisasi Martin Paes masih terganjal aturan FIFA. Saat ini Martin Paes sedang menunggu hasil sidang pengadilan arbitrase olahraga untuk bisa membela timnas Indonesia. Martin Paes harus menempuh jalur tersebut karena kiper FC Dallas itu ternyata pernah membela timnas Belanda U21 pada ajang kualifikasi Piala Eropa U21 2021 yang saat itu usianya sudah memasuki 22 tahun. Sementara berdasarkan regulasi FIFA, seorang pemain bisa berganti dan bermain untuk tim nasional lainnya jika berusia di bawah 21 tahun pada saat terakhir bermain untuk tim junior ataupun senior di pertandingan resmi. Jadi gini, Martin Paes ini kemarin dia ini ada pertandingan ketika dia sudah usia 22 tahun, tutur Arya Sinulinga. Dan menurut regulasi FIFA itu tidak diperbolehkan lagi pindah negara, tapi masih ada celah. Kenapa sampai dia bermain di usia 22 tahun untuk Belanda? Dan ini sudah kami konfirmasi ke KNVB Belanda, jadi ada syaratnya. Tapi kami harus punya hak mengajukan ke CAS namanya, Badan Arbitrase Olahraga. Jadi dasarnya apa Martin Paes harus jadi orang Indonesia? Makanya kemarin Martin Paes kami masukkan dan menjadi warga negara Indonesia. Apalagi Martin Paes sangat ingin menjadi warga negara Indonesia dan membela timnas, katanya. Tom Haaien masuk nominasi gelandang terbaik versi media Belanda. Media asal Belanda Football Primer merilis daftar pemain di sektor tengah yang memiliki performa apik musim ini. Selain Haaien, nama lain yang masuk daftar adalah Jordi Klaasie, AZ, Virkop Meijer, Almere City, Dick Proper, NEC, Jordi Soughton, PSV, Quinter Timber, Feyenoord, Joy Veerman, PSV, dan Mats Wiever, Feyenoord. Deretan pemain ini cukup krusial di timnya sepanjang Liga Belanda musim ini. Terkait Tom Haaien, Football Primer memberikan alasan khusus. Pemain andalan timnas Indonesia tersebut memiliki peran penting di SC Heerenveen musim ini. Apalagi dia bersama klubnya menjalani musim yang cukup berat. Sebuah titik terang di musim yang agak kelabu di Heerenveen. Haaien hanya absen dalam 2 pertandingan liga, tulis Football Primer. Kehadiran pemain berusia 29 tahun itu memiliki peran sentral di tim. Apalagi Haaien sudah berada di klub sejak tahun 2022 lalu dan menjadi andalan mantan pelatih Heerenveen, Kees van Wonderen.
Karena itu menjadi andalan pelatih Kins van Wonderen. Haye sangat penting dalam pertahanan, tetapi juga memberikan kontribusi besar dalam serangan, lanjut media tersebut. Kekuatan Haye adalah umpan-umpan mematikan yang sering diberikan. Dalam beberapa kesempatan, dia sukses memberikan assist pada rekan setimnya. Sang gelandang memiliki teknik tendangan yang menarik dan terlibat dalam 8 gol berisian. Terlibat dalam 8 gol, tutup Football Premier. Saat ini Haye dalam posisi tanpa klub setelah meninggalkan Heerenveen. Dia akan fokus membela timnas Indonesia yang akan memulai pemusatan latihan pada akhir bulan ini. Dengan kompetisi yang masih libur, Haye memiliki waktu untuk melanjutkan karirnya di musim depan. Saat debut di timnas, aksi Haye juga mendapatkan sorotan positif. Bahkan, dia sukses menyumbangkan 1 assist untuk gol JIJS di pertandingan melawan Vietnam. Pemain timnas Indonesia asal Belanda keturunan Maluku, Ragnar Oratmangun, memuji aksi koreografi supporter Bali United, Northside Boys, NSB 12, dalam laga perebutan juara ketiga kontra Borneo FC di Stadion Kapten Iwayan Dipta, Gianyar, Bali pada hari Sabtu 25 Mei 2024 malam. Pemain klub Eredivisie Fortuna Sittard tersebut mengaku baru pertama kalinya menyaksikan laga kasta tertinggi sepak bola Indonesia dan mendapat pengalaman baru melihat atmosfer yang luar biasa dari pendukung. Ragnar tidak sendiri, ia bersama temannya dan juga 2 anggota Exco PSSI, Peter Tanuri, yang juga merupakan bos Bali United, dan Munafri Arifudin. Selain gemuruh Chan 2 kali 45 menit, jika dalam regulasi aksi supporter Bali United Northside Boys 12 menyalakan flare dan kembang api adalah pelanggaran. Namun bagi Ragnar itu menjadi hiburan dan tontonan yang menarik. Ya, saya sangat suka. Saya suka menonton sepak bola. Tapi akan lebih baik saat penonton juga bersorak dan menyanyi. Jadi saya sangat menikmati atmosfernya dan menikmati kembang apinya juga, kata dia. Sebenarnya sama halnya di Indonesia, di tempat Ragnar merumput di Belanda tidak boleh menyalakan flare dan kembang api. Hanya kebetulan saja Ragnar menonton saat supporter mempersembahkan aksi di laga kandang terakhir musim ini hingga nekat menyalakan flare demi menunjukkan kecintaan mereka. Agak berbeda, di Belanda saya pikir mereka punya pendukung yang bagus. Tapi tidak selalu seperti ini. Apalagi kembang api tidak dibolehkan di Belanda. Jadi itu kenapa saya suka itu di sini, tuturnya. Disinggung apakah ia tertarik untuk berkiprah di Liga 1 Indonesia musim berikutnya. Ragnar mengatakan bahwa dirinya masih terikat kontrak 1 musim di Belanda dan saat ini tengah fokus bersama timnas Indonesia. Mengenai masa depannya berkarir di mana nantinya ia belum dapat memprediksi karena harus melihat situasi kondisi ke depannya.